Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan amal-amal ibadah, terlebih ini di bulan puasa, bulan yang penuh keberkahan, namun sayangnya akan segera berakhir. Nah, kita akan sangat merasa kehilangan satu masa, satu kesempatan yang amal-amal itu dilipat gandakan pahalanya. Akan tapi ada satu keistimewaan di akhir bulan Ramadan ini, yaitu Lailatul Qadar. Maka bagaimana, marilah kita berusaha untuk menggapai Lailatul Qadar. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu memiliki banyak sekali keutamaan. Salah satu dari keistimewaan itu adalah Lailatul Qadar, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, apakah malam itu dan bagaimana tanda-tandanya? Nah, ini akan kita jelaskan secara ringkas berikut ini. Nah, mengapa disebut dengan Lailatul Qadar? Nah, Lailatul Qadar itu dari dua kata. Yang pertama yaitu lailat, artinya malam. Dipilih malam hari itu menunjukkan bahwa keistimewaan waktu malam. Nah, malam itu biasanya untuk istirahat, untuk tidur. Tapi ini diambil kata malam, itu memang berarti malam itu lebih utama daripada siang. Nah, ini bagaimana yang oleh Allah dan Rasulnya sering menyebut waktu malam. Sebagaimana firman Allah, wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dalam surat Qaf ayat 40. Nah, hal itu karena pada waktu malam terdapat keringanan hati. Pada waktu malam itu ada keikhlasan dan juga ketenangan jiwa. Yang kedua adalah kata al-qadar, yang mempunyai arti pertama yaitu kemuliaan. Berarti Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan. Dan malam itu karena mulia, kenapa disebut sebagai malam yang mulia? Dikarenakan turunnya Al-Quran dan turunnya para malaikat dengan membawa keberkahan. Nah, makna Al-Qadar ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 91, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan mereka itu tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya. Nah, ini maksudnya adalah suatu penghormatan. Kata qadar itu adalah penghormatan, kemuliaan. Kemudian makna al-qadar yang kedua adalah penetapan. Nah, malam tersebut, malam Lailatul Qadar itu berarti malam penetapan dan pengaturan Allah bagi perjalanan manusia selama setahun. Nah, al-qadar ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fima yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dari Tuhan. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam surat Ad-Dukhan ayat 3-6. Nah, Imam Qatadah rahimahullah berkata, pada malam ini, yaitu malam Lailatul Qadar itu, dijelaskan segala perkara dalam 1 tahun. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah juga mengatakan bahwa para ulama itu menjelaskan dinamakan Lailatul Qadar karena pada malam itu para malaikat menulis segala takdir. Jadi kesempatan bagi kita untuk menggapai Lailatul Qadar itu supaya kita ini bisa ditakdirkan selama 1 tahun itu menjadi kebaikan-kebaikan.
Nah, Bapak Ibu jamaah rahimanallah, keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini banyak sekali. Seperti malam Lailatul Qadar itu bagaikan 1000 bulan. Jadi kalau kita ini beribadah pada malam itu, malam Lailatul Qadar, maka itu akan sebanding dengan ibadah 1000 bulan. Dan kalau kita hitung 1000 bulan itu berapa? 83 tahun lebih 4 bulan. Padahal umur manusia itu sangat sedikit yang bisa mencapai 83 tahun 4 bulan. Ini suatu capaian jauh ke depan. Yang mana satu amalan ini melampaui umur manusia itu sendiri. Nah, kemuliaan dan keagungan malam itu bertambah dengan diturunkannya Al-Quran. Nah, dan dengan diturunkannya Al-Quran itu juga kebaikan yang sangat banyak. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kemuliaan malam Lailatul Qadar itu sebagaimana firman Allah dalam Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dan dalam surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5, ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bagaimana kemuliaan malam Lailatul Qadar itu. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa malaikat itu banyak yang turun pada malam ini karena banyaknya kebaikan pada malam tersebut. Para malaikat turun bersamaan dengan turunnya keberkahan dan rahmat. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimanallah, ketika kita mendapati Lailatul Qadar dan kita itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima. Kemudian Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, dalam surat yang mulia ini terdapat beberapa keistimewaan dari Lailatul Qadar. Beliau mengatakan dengan beberapa perincian bahwa Allah menurunkan pada malam tersebut kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan kunci kebahagiaan di dunia dan akhirat. Hanya dengan Al-Quran orang itu bisa bahagia di dunia dan akhirat, karena di situ ada petunjuk-petunjuk untuk menjalani hidup. Yang kedua, bahwasanya Allah mengagungkannya dengan bentuk pertanyaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apa Lailatul Qadar? Ini suatu bentuk pertanyaan bahwa ini adalah kemuliaan yang akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan bahwasanya malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan para malaikat turun pada malam tersebut dengan membawa kebaikan, rahmat dan berkah. Kita tahu bahwa malaikat itu ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membagi rezeki, ada yang memberikan rahmat, keberkahan, ada yang mengatur segala macam keurusan. Dan malam itu disebut dengan salam atau maknanya adalah malam kesejahteraan. Karena banyak hamba Allah yang selamat dari siksaan disebabkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu kesempatan kita membebaskan diri dari siksa api neraka. Maka pergunakan malam Lailatul Qadar ini dengan sebaik-baiknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan keutamaan Lailatul Qadar ini dalam sebuah surat Al-Qur'an yang akan dibaca sepanjang masa sampai kiamat tiba. Ini kan surat yang sering dibaca oleh kaum muslimin. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, kapankah waktu Lailatul Qadar itu? Apakah ada tanda-tandanya atau seperti apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu jatuh pada setiap bulan Ramadan karena Allah menurunkan Al-Quran pada malam itu. Nah, sedangkan turunnya Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan. Jamaah rahimani Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Ayat 183 perintah untuk berpuasa. Ayat 184 hukum-hukum berpuasa. Dan ayat 185 ini Allah tunjukkan, Allah terangkan kepada kita bahwasanya di situ di bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Apa hikmah antara puasa dengan Al-Quran? Karena Al-Quran itu difahami oleh orang-orang yang jiwanya bersih, yang akalnya jernih. Dan orang-orang yang jiwanya bersih, yang akalnya jernih, itu bisa tercapai manakala dia berpuasa. Jadi seolah-olah bahwa tujuan berpuasa itu adalah mempersiapkan kita untuk menerima Al-Quran, mentadaburi, memahami hukum-hukumnya, kita melaksanakan isinya Al-Quran, maka kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Kemudian jamaah rahimanillah, bahwa Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhiri min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Utamanya lagi pada malam-malam ganjil di 10 hari yang terakhir. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan kita saat ini ada di hari-hari akhir bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah Lailatul Qadar ini sudah lewat atau masih akan datang. Nah, ditekankan lagi adalah pada malam 27. Ini 23 jalan malam 24. Berarti kalau malam 27 kita masih ada kesempatan. Nah, berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab, dia berkata, "Wallahi inni la'alamuha hiya lailatul lati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha hiya lailatul sab'in wa isrin." Demi Allah, sungguh saya tahu malam apakah Lailatul Qadar itu, yaitu malam yang Rasulullah memerintahkan kepada kami menghidupkannya, yaitu malam 27. Akan tapi tidak boleh kita kemudian menentukan bahwa Lailatul Qadar itu dengan satu malam tertentu, pokoknya malam 27 berarti malam Lailatul Qadar. Tidak demikian. Karena Lailatul Qadar itu setiap tahunnya itu berganti-ganti. Nah, sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan konteks hadisnya, bahwasanya mencari Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir, utamanya di malam-malam yang ganjil. Nah, ini berarti kita ada kesempatan. Dan ini hikmahnya Allah Subhanahu wa taala merahasiakan bagi kita, entah itu di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27 atau bahkan malam 29. Yang betul-betul di finish, di akhir, di ujung, tidak masalah. Artinya apa? Ini terbuka lebar bagi kita semuanya. Jadi ini rahasianya Allah. Pokoknya kita ini selama di akhir Ramadan itu kita beribadah dengan maksimal. Justru di penghujung amal itu kita menjadikan amal kita menjadi amal-amal terbaik kita. Nah, para ulama mengatakan bahwa hikmah tersembunyi kepastian waktu Lailatul Qadar itu agar manusia itu bersungguh-sungguh di dalam mencarinya. Kalau sudah ditetapkan malam 27, yang lain itu oke lah, santai aja.
Yang penting malam 27 kita maksimalkan, maka itu akan menutupi semuanya karena kebaikannya 83 tahun 4 bulan. Itu sudah menutup semuanya. Nah, kalau seperti itu, hari-hari berlalu tanpa ibadah, hari-hari lalu berlalu dengan kelalaian. Yang penting malam 27. Bukan begitu. Tapi ini rahasia Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusia itu supaya bersungguh-sungguh di hari-hari terakhir, di malam akhirnya Lailatul Qadar, dan itu utamanya di malam ganjil. Kemudian Rasulullah SAW telah mengabarkan tanda-tanda malam Lailatul Qadar bagi seorang muslim yang dia itu akan bisa mengetahui. Di antaranya dijelaskan dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yaitu wa ammaratuha an tadlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a'a laha. Pada hari malam Lailatul Qadar, matahari terbit putih tidak menyilaukan. Nah, ini diketahui di pagi hari. Kalau seseorang mengetahui itu, oh ternyata di malam Lailatul Qadar suwasna tidak melaksanakan ibadah, ya bahkan bukan seperti itu, maka ini menjadi suatu usaha yang maksimal. Alhamdulillah tadi malam aku bertadarus, tadi malam aku membaca Al-Quran, saya sholat tarawih sampai selesai, saya memaksimalkan ibadah tadi malam. Alhamdulillah pagi ini seperti ini. Oh berarti tadi malam Lailatul Qadar, gembira kita. Nah, maka dalam hal tanda pun seperti itu. Jadi bukan, oh ini tandanya kita akan masuk Lailatul Qadar, oh kita sudah tahu, ayo kita laksanakan, bukan. Tapi tanda itu diketahui setelahnya, setelah fajar. Nah, ini juga bahwasanya satu rahasia bahwa Lailatul Qadar itu betul-betul kita maksimalkan. Nah, jamaah rahimanallah, dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tanda lainnya adalah sebagai berikut. Lailatul Qadri lailatun samhatun talqahun la harratun wa la baridatun tusbihu samsuha sabihataha dha'ifatan hamra'a. Lailatul Qadar adalah malam yang indah, yang cerah, yang tidak panas dan juga tidak dingin. Keesokan harinya cahaya sinar mataharinya melemah kemerah-merahan. Nah, ini ditandakan pada malam harinya seperti itu, kemudian pagi harinya demikian. Nah, jemaah rahimanallah, kemudian bagaimana kita mengusahakan menggapai Lailatul Qadar dan doa apa untuk menggapai Lailatul Qadar? Nah, seorang muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, marilah kita bersemangat dan berlomba-lomba menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak amal ibadah dan ketaatan seperti sholat, membaca Al-Quran, sedekah, dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan harapan untuk meraih pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa hadis ini menunjukkan keutamaan malam Lailatul Qadar dengan menjelaskan amalan yang hendaknya dilakukan untuk menggapainya dan pahala besar bagi pelakunya, yaitu hendaknya dia itu mengisinya dengan sholat, mengisinya dengan membaca Al-Quran, doa, iktikaf, dan lain sebagainya. Dan menghidupkan malam Lailatul Qadar ada 4 tingkatan. Yang pertama, sholat di semua malam. Yang kedua, sholat di awal malam, lalu sholat akhir malam semampunya, karena di tengah-tengahnya untuk tidur. Yang ketiga, sholat di akhir waktu saja. Yang keempat, sholat di awal malam saja, yaitu ba'da isya. Nah, ini yang sering kita lakukan, yaitu sholat tarawih ba'da isya. Nah, tingkatan yang paling sempurna adalah hamba itu mengisi semua malam dari 10 hari Ramadan itu dengan sholat, membaca Al-Quran, doa, dan iktikaf di masjid. Iktikaf. Nah, barang siapa yang menghidupkan semua malam di 10 hari yang terakhir dengan ibadah, berarti dia pasti mendapati kemuliaan Lailatul Qadar. Nah, karena apa? Karena pada saat Lailatul Qadar dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apa yang semestinya kita baca ketika menghadapi Lailatul Qadar? Nah, Aisyah radhiyallahu anha dia bertanya kepada Rasulullah SAW, kemudian diajarkan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadri? Ma ad'u?" Ya Rasulullah, apa yang semestinya aku baca ketika aku mendapati Lailatul Qadar? Qala, maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaqulina Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampun, maka ampunilah aku. Nah, ini adalah doa ketika kita menghadapi Lailatul Qadar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu marilah kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya di malam Lailatul Qadar ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan sebagaimana biasa kita tutup dengan sayyidul istighfar dan tasbih. Dalam kesempatan ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya ingin mengajak kepada jamaah semuanya untuk membiasakan zikir-zikir pagi dan zikir petang hari. Karena orang yang membiasakan diri membaca zikir-zikir pagi dan petang hari, itu menunjukkan bahwa dia itu orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Paling tidak ya sayyidul istighfar dan juga tasbih. Alhamdulillah jamaah rahimanillah, di hadapan saya ini ada fotokopian panduan ringkas zikir pagi Masjid Darul Mujahidin Madura. Masya Allah, ini tulisannya besar-besar, mungkin bisa diperbanyak, ini bisa menjadi panduan. Ada sih sebenarnya buku-buku itu ada, tapi ini bagus banget. Nah, ini kalau misalnya ini dibaca, nanti setiap kali dibaca kita sudah bisa, nggak perlu menghafal lagi karena sudah hafal. Jadi tidak perlu menghafal, tapi akan hafal sendiri. Nah, marilah jamaah rahimanillah, satu sayyidul istighfar ketika dibaca di pagi hari, kok sorenya meninggal dunia masuk surga. Kok dibaca di waktu sore hari, paginya atau siangnya meninggal dunia masuk surga. Siapa yang nggak ingin masuk surga? Kita semua ingin masuk surga. Yang kedua tasbih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi, diucapkan 3 kali, maka itu mencukupi sekian banyak zikir yang cukup lama. Maka cukup dengan membaca Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Kok kita juga membaca zikir yang banyak sekali dan ditutup dengan itu, sungguh luar biasa. Ya, marilah kita bersama-sama kita baca doa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.